Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang hepatitis. Latar belakang. Hepatitis telah menjadi masalah global di mana dipengaruhi oleh pola makan, kebiasaan merokok, gaya hidup tidak sehat, penggunaan obat-obatan, bahkan tingkat ekonomi dan pendidikan menjadi beberapa penyebab dari penyakit ini. Hepatitis didefinisikan sebagai suatu penyakit yang ditandai dengan terdapatnya peradangan pada organ tubuh yaitu hati. Jenis virus hepatitis yang pertama ini ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, hepatitis F, hepatitis G, virus mononukleosis infeksiosa, virus demam kuning, virus mumps, virus rubella, virus herpes, dan sitomegalovirus. Sehingga pada kesempatan kali ini kami lebih berfokus pada jenis hepatitis A, B, dan C. Di Indonesia diperkirakan 28 juta penduduk terinfeksi hepatitis B dan C. 14 juta diantaranya berpotensi untuk menjadi kronis, dan 1,4 juta berpotensi menderita kanker hati, menurut Kemenkes RI tahun 2014. Selain itu, jenis hepatitis yang banyak menginfeksi penduduk Indonesia adalah hepatitis B, yaitu sebanyak 21,8%, dan hepatitis A sebanyak 19,3%, dibandingkan dengan hepatitis C sebanyak 2,5% dan hepatitis D lalu E sebanyak 1,8%. Menurut Riskesdas tahun 2013. Pada Riskesdas tahun 2018, prevalensi penyakit hepatitis di Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 0,4%, sedangkan pada tahun 2013, prevalensi penyakit hepatitis sebanyak 0,2%. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama ini, apa itu definisi dan etiologi penyakit hepatitis A, B, dan C? Apa jenis hepatitis yang paling berbahaya? Bagaimana patofisiologi dan faktor risiko penyakit hepatitis A? Bagaimana masa inkubasi dan gejala klinis beserta tanda hepatitis A, B, dan C? Dan bagaimana cara pengendalian pencegahan hepatitis A, B, dan C? Selanjutnya ada tujuan penelitiannya. Yang pertama itu untuk mengetahui definisi dan etiologi penyakit hepatitis A, B, dan C, untuk mengetahui jenis hepatitis yang paling berbahaya, untuk mengetahui patofisiologi dan faktor risiko penyakit hepatitis A, untuk mengetahui masa inkubasi dan gejala klinis beserta tanda hepatitis A, B, dan C, dan untuk mengetahui pengendalian pencegahan dari hepatitis tersebut. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Hepatitis didefinisikan sebagai suatu penyakit yang ditandai dengan terdapatnya peradangan pada organ tubuh yaitu hati. Penyakit hepatitis merupakan suatu kelainan berupa peradangan organ hati yang dapat disebabkan oleh banyak hal, antara lain infeksi virus, gangguan metabolisme, obat-obatan, alkohol, maupun parasit. Hepatitis dapat disebabkan karena infeksi maupun bukan karena infeksi. Pembagian jenis hepatitis yang disebabkan oleh infeksi virus adalah yang pertama hepatitis A. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis A atau HAV. Selanjutnya ada hepatitis B. Hepatitis B dapat ditularkan melalui cairan tubuh yang terinfeksi virus hepatitis B. Cairan tubuh yang dapat menjadi sarana penularan hepatitis B adalah darah, cairan vagina, dan air mani. Karena itu, berbagi jarum suntik serta berhubungan seksual tanpa kondom dengan penderita hepatitis B dapat menyebabkan seseorang ini tertular penyakit hepatitis B. Selanjutnya ada hepatitis C. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis C atau HCV. Hepatitis C dapat ditularkan melalui cairan tubuh, terutama melalui berbagi jarum suntik dan hubungan seksual tanpa kondom. Ibu yang menderita hepatitis B dan C juga dapat menularkan kepada bayinya melalui jalan lahir. Selanjutnya, kerangka konsep dan definisi operasional. Di sini kami buat hepatitis itu dipengaruhi oleh konsumsi obat-obatan, konsumsi alkohol, gangguan metabolisme, hasil komplikasi penyakit lain, dan infeksi virus. Yang kedua ada definisi operasional. Selanjutnya ada konsumsi obat-obatan. Bahaya obat bebas bisa muncul jika dikonsumsi melebihi takaran yang disarankan, dan dapat beresiko mengalami gejala atau bahkan penyakit tertentu. Efek samping ini dapat berbeda sesuai dengan jenis obat yang dikonsumsi. Yang kedua, konsumsi alkohol. Seseorang yang pernah dengan sengaja meminum alkohol lebih dari 10 kali, kurang dari 3 bulan selama 1 tahun. Selanjutnya ada gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme adalah kelainan medis yang mempengaruhi produksi energi di dalam sel tubuh manusia. Umumnya, kelainan genetik ini mengakibatkan gangguan pada metabolisme, sehingga enzim yang berperan dalam proses metabolisme akan hilang atau rusak. Hasil kompilasi penyakit lain, adanya gangguan pada organ lain yang kemudian berpengaruh pada hati. Infeksi virus adalah kondisi ketika virus masuk ke dalam tubuh seseorang, kemudian menyerang sel tubuh dan berkembang biak. Yang ketiga ada variabel dan alat ukur. Variabel ini ada konsumsi obat-obatan, konsumsi alkohol, gangguan metabolisme, hasil kompilasi penyakit lain, dan infeksi virus. Alat ukur ini dengan menggunakan kuesioner, cara ukur ini dengan menggunakan wawancara,
Hasil ukuran ini ada pernah dan tidak pernah. Skala ukuran ini menggunakan ordinal. Yang keempat ada hipotesis penelitian. Ada hubungan antara beberapa faktor perilaku terhadap terjadinya penyakit hepatitis. Selanjutnya, saya akan membahas bab 4 tentang metode penelitian. Yang pertama, ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan suatu studi deskriptif analitik dengan desain cross-sectional study. Data dikumpulkan dari hasil wawancara untuk hubungan antara beberapa faktor perilaku terhadap terjadinya penyakit hepatitis. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Medan. Penelitian ini akan dilakukan mulai pada bulan Juli 2014 sampai dengan Desember 2014. Yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian adalah seluruh pasien penderita penyakit hepatitis di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Medan, sejak tahun 2012 sampai 2013. Jenis sampel yang digunakan adalah total sampling, di mana penentuan sampel dengan mengambil seluruh populasi sebagai subjek penelitian. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Data diperoleh dengan melihat data sekunder pasien hepatitis di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Medan pada tahun 2012 sampai 2013. Setelah mendapatkan hasil wawancara, dilakukan pencatatan data karakteristik penderita hepatitis serta faktor-faktor perilaku yang berhubungan dengan hepatitis. Yang kelima, pengolahan dan analisis data. Karakteristik data dan semua variabel yang diteliti disajikan dalam bentuk tabel untuk dianalisis. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan bantuan komputer menggunakan program SPSS for Windows. Di sini kita tidak menyajikan bab 5, yaitu hasil penelitian, dikarenakan kita tidak langsung turun ke lapangan dalam melakukan penelitiannya, jadi sangat sulit untuk dianalisis. Saya akan membahas bab 4, yaitu pembahasan. 6.1 Definisi dan etiologi. Definisi hepatitis A, B, C. Seperti yang diungkapkan oleh Kementerian Kesehatan RI bahwa hepatitis A adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus hepatitis A atau HAV yang bertransmisi HAV melalui fekal oral, yakni virus masuk ke dalam tubuh ketika seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi tinja mengandung HAV. Hepatitis A tergolong penyakit menular yang ringan, sehingga dapat sembuh spontan atau sembuh sempurna tanpa gejala sisa, serta tidak menyebabkan infeksi kronis, menurut Kemenkes RI tahun 2011. Hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B, HBV, adalah penyakit infeksi virus yang ditularkan melalui darah, di mana virus ini adalah yang paling menular dan di banyak bagian dunia prevalensinya termasuk sangat tinggi. Franco et al. Tahun 2012 mengatakan bahwa infeksi virus hepatitis B merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius, di mana infeksi dapat ditularkan melalui hubungan seksual, kontak parenteral, atau dari ibu yang terinfeksi kepada bayinya saat lahir, dan jika menginfeksi sejak awal kehidupan dapat menyebabkan penyakit hati kronik, termasuk sirosis dan karsinoma hepatoselular. HCV adalah virus penyebab hepatitis C yang merupakan virus RNA rantai tunggal, masuk dalam famili Flaviviridae. Hepatitis C memiliki 6 subkelas genotip yang didasarkan pada sekuen genetiknya. Hepatitis C merupakan virus yang bisa bertahan di luar tubuh pada temperatur ruangan serta lingkungan bebas selama 3 minggu. Sampai sekarang, karena variabilitas dari hepatitis C masih susah untuk mengembangkan vaksinnya. Cara penularannya dapat melalui hubungan seksual yang tidak aman, transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, dan kontak dengan darah yang terkontaminasi. Bagi hepatitis A. Hepatitis A disebabkan oleh hepatitis A virus VHA atau virus Entero72 dan kelas Picornavirus. VHA dapat ditemukan dalam tinja pasien. Antibodi terhadap pasien tersebut dapat diperiksa pada serum darah pasien. Anti-HA dapat menetap dalam serum sampai bertahun-tahun setelah terinfeksi, tetapi puncak titer anti-HA biasanya didapatkan pada sekitar 1 minggu sesudah sakit. Virus hepatitis A ditemukan di tinja berasal dari empedu yang diekskresikan dari sel-sel hati setelah replikasinya. Virus hepatitis A sangat stabil dan tidak rusak dengan perebusan singkat dan tahan terhadap panas pada suhu 60 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam, stabil pada suhu udara dan pH yang rendah. Selanjutnya, etiologi hepatitis B. Virus hepatitis B termasuk hepatnavirus. Adalah virus DNA berselubung ganda berukuran 42 nanometer, memiliki lapisan permukaan dan bagian inti dengan masa inkubasi sekitar 60-90 hari. Di sini terdapat 3 jenis partikel virus. Selanjutnya, etiologi hepatitis C. Virus hepatitis C adalah virus RNA dengan amplop, diklasifikasikan ke dalam genus berbeda dari familia Flaviviridae.
Paling sedikit ada 6 genotip yang berbeda dan lebih dari 90 subtipe HCV yang diketahui saat ini. Tidak banyak yang diketahui mengenai perbedaan gejala klinis, perjalanan penyakit sampai terjadi sirosis atau terjadi kanker hati pada orang yang terinfeksi. Selanjutnya ada jenis hepatitis yang paling berbahaya. Penyakit hepatitis yang paling berbahaya adalah hepatitis yang tidak diobati dan dikontrol dengan baik, sehingga berkembang menjadi hepatitis kronis. Penyakit hepatitis yang paling sering berkembang menjadi kronis adalah hepatitis B dan C, karena ketika menjadi kronis, hepatitis tersebut dapat berakhir menjadi kanker hati atau sirosis hati. Selanjutnya ada patofisiologi dan faktor resiko penyakit hepatitis A. Patofisiologi hepatitis A menyebabkan peradangan hati akut atau hepatitis. HA dapat menyebabkan tanda-tanda kambuh dan gejala tetapi tidak menyebabkan infeksi kronis. Virus HA secara klasik masuk ke dalam tubuh lewat makanan yang terkontaminasi virus, mencapai epitelium insular lalu beredar melalui vena mesenterika ke hati. Virus memasuki sel-sel hati dan bereplikasi secara eksklusif di dalam sitoplasma melalui polimerase RNA dependent. Mekanisme pasti masih belum diketahui, namun bukti ilmiah menunjukkan bahwa adanya peran respon imun sel mediator yaitu HLA, HAV spesifik, CD8+, T limfosit, dan sel natural killer. Virus HA ini tidak secara langsung sitopatik terhadap sel-sel hepar. Kerusakan hepatosit merupakan dampak yang sekunder dari respon imun tubuh host terhadap virus HA. Terjadinya infeksi akut HA disertai respon imunitas tubuh host yang berlebihan untuk membasmi virus diasosiasikan dengan keadaan hepatitis berat. Faktor resiko pada hepatitis A ialah konsumsi obat, konsumsi alkohol, gangguan metabolisme, hasil komplikasi penyakit lain, dan infeksi virus. Sekarang saya akan membahas masa inkubasi dan gejala klinis terhadap hepatitis A, B, dan C. Masa inkubasi pada gejala hepatitis pada A sekitar 14-50 hari dengan rata-rata 2-20 hari. Penularan terhadap hepatitis A sangat cepat. Gejalanya yaitu adalah kurang sehat, rasa sakit, memiliki tinja yang pucat, kurang nafsu makan, perut terasa kurang enak, mual, muntah, dan pada air seni berwarna pekat. Hepatitis A tidak mengakibat penyakit hati jangka panjang dan kematian akibat hepatitis A jarang terjadi. Jangka waktu kontak antara dengan virus dan timbulnya gejala biasanya 4 minggu, tetapi dapat berkisar antara 2-7 minggu. Pada hepatitis B, dia berlangsung pada 45-180 hari dengan rata-rata 60-90 hari. Gejala klinis dan hepatitis B atau ada 2, akut dan kronis. Pada akut, dia adalah rasa lemas, malaise, lelah, muntah, mual, dan pada urin warna menjadi coklat, dan perubahan indera perasaan penciuman. Dapat dilihat antara 1-15 hari sebelum timbulnya iketerus atau warna kekuningan. Pada kronis, masa kanak-kanak atau pada dewasa muda, sistem imun tubuh toleran terhadap VHB sehingga konsentrasi virus dalam darah tinggi, tetapi tidak terjadi peradangan hati yang berarti. Pada hepatitis C, berkisar antara 2 minggu sampai 6 bulan, biasanya 6-9 minggu. Infeksi kronis dapat berlangsung selama sampai 20 tahun. Sebelumnya gejala ikrosis atau hematopa. Gejalanya biasanya disertai dengan anokresia, gangguan abdominal tidak jelas, mual, muntah berlangsung menjadi ketrus. Lebih jarang jadi dibandingkan dengan hepatitis B. Sekitarnya separuh orang yang mengalami infeksi kronis dapat berkembang menjadi sirosis atau kanker hati. Diagnosis ditegakkan dengan ditemukannya antibodi virus hepatitis. Sekarang saya akan membahas pengendalian pencegahan hepatitis A dan B dan C. Pada hepatitis A, kita dapat beristirahat dengan makanan yang bergizi dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti olahraga, cuci tangan sebelum makan, dan mencuci makanan sampai bersih. Pada hepatitis B, dengan imunisasi merupakan salah satu cara yang efektif. Imunisasi hepatitis B dikenal memiliki 2 macam jenis, yaitu adalah imunisasi aktif dan pasif. Pada aktif adalah kekebalan yang dibuat oleh tubuh itu sendiri karena terpancing antigen plasma derivan atau sequence DNA virus hepatitis B. Sedangkan pasif adalah kekebalan yang diperoleh dari luar tubuh dengan cara pemberian HBIG. Pada hepatitis C di Indonesia, selain pengendalian faktor risiko penyakit, dilakukan pengobatan hepatitis C dengan obat direct acting antiviral atau DAA.
Jadi, kesimpulannya, hepatitis definisikan suatu penyakit yang ditandai dengan terdapatnya peradangan pada organ tubuh yaitu hati. Penyakit hepatitis merupakan satu kelainan berupa peradangan organ hati yang dapat disebabkan oleh banyak hal, antara lain infeksi virus, gangguan metabolisme, obat-obatan, alkohol, maupun parasit. Jenis-jenis virus hepatitis adalah hepatitis A, B, C, dan virus hepatitis D, E, dan lain-lain. Tetapi pada di Indonesia, yaitu pada penyakit hepatitis A, B, dan C. Jadi kesimpulannya, pada hepatitis A di mana tinja menjadi faktor penyebar utama. Pada sanitasi lingkungan merupakan faktor paling penting. Pada hepatitis B biasanya ditularkan melalui orang melalui darah, pasien hemodolisa, pasien pekerja kesehatan atau terpapar darah, dan pada prevalensi infeksi hepatitis C ditemukan sangat bervariasi mengingat geografis yang sangat luas. Faktor-faktor yang terkait erat dengan terjadinya infeksi HCV adalah penggunaan narkoba, suntik, dan menerima transfusi darah. Jadi dengan ini pemerintah harus menggalakkan program vaksinisasi tidak hanya untuk bayi dan anak-anak, tetapi untuk jadi orang dewasa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan untuk berlaku hidup yang bersih dan sehat, selalu memeriksakan kesehatan, melakukan vaksinisasi jika sudah terjangkit penyakit hepatitis. Selain itu kita juga memperhatikan kebersihan lingkungan, pergaulan sehari-hari, dan juga obat-obatan. Karena dengan hal-hal yang kecil yang tidak kita perhatikan dapat menyebabkan hal yang tidak akan kita duga. Hepatitis pun dapat diakibatkan dari hal yang kecil semacam itu. Bagi penderita penyakit hepatitis harus mementingkan makanan kaya dengan vitamin dan mineral. Terima kasih.